mungkin anak tukang kayu jadi presiden. Anak tukang kayu ini bertumbuh bertambah besar dalam hikmat Tuhan yang luar biasa. Dikasihi Tuhan, dikasihi manusia. Mohon izin sekali lagi, hormat dan bermegah terhadap sejarahnya. Mohon izin untuk menyebutkan nama pria 59 tahun yang lalu ini. Punyaan Yesusnya. Itulah anugerah Tuhan terbesar. Hari Natal, Christmas tiba. Dari 4 saudara. Jadi 3 adiknya juga mengalami apa yang dia alami. 3 adiknya kebetulan adalah perempuan. Bapaknya kerja sehari-harinya berjualan bambu dan kayu. Jadi kalau kita tidak sekolah, tidak diproses, tidak akan pernah jadi orang besar. Dan pria yang 59 tahun lalu dalam perjalanan kelahiran hidupnya hingga akhirnya punya rumah sederhana ini menyelesaikan kuliahnya dengan jurusan teknologi kayu kehutanan. Tujuannya agar bisa mendalami pengetahuan tentang tukang kayu dan meneruskan usaha ayahandanya tercinta. Bukankah Yesus Kristus ini anak tukang kayu? Bukankah Yesus Kristus ini anak tukang kayu? Salam dan hormat untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Berkati Bapak, memberkati pemerintahan Bapak, memberkati keluarga besar Bapak, memberkati rumpun anak cucu Bapak. Pasti jadi orang hebat di muka bumi dan jadi berkat bagi bangsa kami Indonesia. Haleluya. Dan memasuki bulan Desember, ada banyak bangsa di muka bumi dalam nuansa-nuansa Natal
Ingat akan kelahiranmu, ingat akan kasihmu. Betapa kami bersyukur. Oleh Roh-Mu Engkau datang sebagai manusia, Engkau dilahirkan. Karya penebusan itu jadi. Kami boleh kasih karunia di dalam Engkau, lahir baru lagi, diberi kesempatan untuk disempurnakan kembali kepada karya penciptaan-Mu. Jadi manusia-manusia Kristus yang penuh dengan roh, yang termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu ini ya Tuhan. Dan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, kasih-Mu. Ajarkan kami tentang Engkau Tuhan, supaya kami paham akan arti kehidupan, supaya kami menemukan solusi, supaya selagi kami hidup, hari-hari dan waktu berharga bisa kami pakai untuk hal-hal yang jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Anugerahkan kasih-Mu dan berikan roh hikmat dan pengertian dan pengenalan yang benar akan Engkau. Anugerahkan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Saudara terkasih, selama session Natal, Christmas, kita akan belajar tentang Yesus Kristus. Ada hal-hal yang Roh Kudus ajarkan kepada saya selama beberapa waktu ini, saudara. Ada firman-firman remah yang disampaikan Roh Kudus langsung pada saya renungkan, dan itu ternyata ada beberapa bagian-bagian di dalamnya dan tidak bisa dibagikan dalam satu kali ibadah yang hanya memakan waktu 1 sampai 1,5 jam ini, saudara. Mungkin kita akan nanti lanjuti, sambung di minggu berikutnya. Jadi saya percaya bahwa ada hal-hal menarik akan kita pelajari tentang juru selamat dunia, yaitu Yesus Kristus yang dipuji, disanjung, yang namanya dinyanyikan dari kota ke kota, dari pulau ke pulau, benua ke benua, dari bangsa ke bangsa. Ada hal yang indah dan menarik, dan mari hari ini kita belajar di dalam sesi Yesus Kristus, yaitu dengan tema kuasa Yesus. Mari pertama-tama kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yudea, Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berkata mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Saudara terkasih, pada Christmas yang perdana,
hari kelahiran Yesus, kita belajar tentang kisah orang-orang Majus dari timur, saudara. Menarik bukan? Kenapa? Karena kita melihat Christmas tentang kuasa Yesus dimulai dari Natal. Hal yang menarik, di dalam tulisan-tulisan sejarah, di dalam tulisan-tulisan kitab suci perjanjian lama, di dalam tulisan-tulisan kitab suci perjanjian baru, ternyata orang-orang Majus ini masih ada kaitannya. Mari kita lihat lebih dekat lagi. Di dalam terjemahannya, kata Magi ini lebih banyak dipakai untuk orang-orang Majus, saudara. Magi ini di dalam beberapa terjemahan Bible, di dalam terjemahan kitab suci, di dalam NIV dan King James dan beberapa terjemahan kitab suci lainnya, mereka menggunakan dengan istilah wise men, yaitu orang-orang bijaksana. Menarik bukan? Ada orang-orang bijaksana datang di hari Christmas. Datangnya tidak dengan tangan kosong. Mereka membawa kemenyan, mereka membawa emas, mereka membawa mur. Persembahan pada masa itu untuk orang-orang Majus ini persembahan yang terbaik. Mengapa terbaik? Karena persembahan kemenyan, emas, dan mur ini bernilai tinggi pada masa itu. Nah, saudara, saya percaya ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita pahami. Kenapa? Karena tidak ada jalurnya, saudara. Untuk orang-orang Majus Timur ini, secara Bible, secara garis rumpun bangsa, untuk bertemu dengan pemilik Christmas, Yesus Kristus yang lahir pada hari itu. Tapi mereka mengikuti sesuatu yang dikatakan kitab suci itu bintang, saudara. Maka sangat menarik sekali kalau nanti kita teruskan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ternyata selain kata Magi, saudara, ada dituliskan juga dengan kata Magus. Magus itu kita bisa temukan di dalam perjanjian lama, saudara, pada zaman Nabi Daniel. Di dalam kerajaan Babel sendiri, kata Magus itu diterjemahkan sebagai ahli nujum atau tukang sihir. Bayangin, saudara, Yesus mau lahir, tukang sihir, ahli nujum, bisa tahu sesuatu yang di alam kasat mata. Akan datang seorang Mesias, seorang raja segala raja, dan hari kelahirannya ditandai dengan bintang, saudara. Menarik sekali. Nah, pada zaman yang sama di zaman Daniel, di kerajaan Median, kata Magus lebih diartikan ahli perbintangan, orang-orang bijaksana, tukang sihir lagi, saudara. Jadi bayangkan, Yesus ini di masa kecilnya, kuasanya sudah menembus alam kasat mata. Saya percaya dan saya yakin semua kita tahu dengan pasti bahwa ahli-ahli sihir, tukang-tukang perbintangan, ya, mungkin ahli feng shui, ahli-ahli meramal, orang-orang yang berkiblat pada dunia magic, dunia sihir, itu mengerti kehidupan yang kasat mata yang tidak nampak oleh mata. Dan mereka bisa melihat akan munculnya satu bayi yang akan dilahirkan di muka bumi ini, akan punya kuasa yang amat luar biasa sejak dari dalam kandungan. Saudara garis bawahi, kuasa Yesus itu sudah ada sejak dalam kandungan. Bahkan sebelum dikandung pun kuasa Yesus sudah ada. Dari mana? Dari kitab suci. Para nabi menubuatkan dia. Dari kitab suci kita tahu bahkan sebelum mengandung, Bunda Maria ketemu dengan malaikat Gabriel. Jadi kita tahu nih, kuasa ini berjalan sebelum segala sesuatu diadakan. Para nabi bernubuat, ditulis dalam kitab suci. Sebelum kehamilan pada Bunda Maria yang kudus itu terjadi, malaikat mengabarkannya supaya tidak terjadi kekejutan, ketakutan. Kenapa? Karena bayangkan, prosesnya tidak melewati hukum alam, hukum dunia. Kenapa? Karena dia tidak melalui hubungan perkawinan antara pria dan wanita. Dia datang dari benih yang disebut Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus sama dengan Roh Kudus, saudara. Bayangkan,
Sejak dalam kandungan, Roh Kudus sudah menyertai dia, Roh Kudus memenuhi dia, Roh Kudus ada di dalam dia, dan Yesus adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah Yesus. Yesus dan Roh Kudus tidak dapat dipisahkan. Saudara baca kitab suci, saudara akan melihat bagaimana Yesus berkata, hujat menghakimi anak manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Jadi dosa yang kekal. Luar biasa bukan, saudara? Jadi kalau saudara sudah bicara kekristenan, bicara tentang Yesus, bicara tentang Natal, tidak akan lari jauh daripada bicara tentang Roh Kudusnya. Nah, kita bisa melihat ternyata dalam perjanjian baru, orang-orang Majus yang dituliskan dengan kata Magi atau dengan kata Magus ini, saudara, masih muncul ketika di dalam perjanjian baru dituliskan pada kata Ber Yesus dan juga Elimas, sebuah pangkat kata Magus itu bahwa tukang-tukang sihir. Nah, sampai titik ini kita harus memahami bahwa antara Roh Kudus dengan roh-roh yang lain itu terpisahkan. Ini kita mesti paham sampai titik ini, bahwa Roh Kudus yang menjadi pengatur kehidupan orang-orang kudus, pengatur dari gereja Tuhan, roh yang menghidupi gereja ini terpisah dari roh-roh yang lain. Selain Roh Kudus ada 3 jenis roh yang lain. Roh yang berasal dari dunia ini, roh yang berasal dari setan-setan, roh yang berasal dari nafsu manusia. Jadi kita lihat sumber-sumber kehidupan ini ada 4 sisi di baliknya. Roh Kudus, roh duniawi, roh setan-setan, roh nafsu manusia. Jadi kita bisa melihat perbedaan-perbedaan ini, sumber-sumber ini untuk memetakan supaya kehidupan kekudusan di dalam kehidupan mengikuti Yesus, kehidupan sebagai orang-orang kudus Tuhan, jangan sampai bercampur, saudara. Jangan sampai terkamirkan dengan apa yang disebut dengan kompromi, dengan apa yang disebut dengan kita hidup di dalam rumah Tuhan, tapi cara hidup kita seperti duniawi, seperti nafsu manusia, seperti persekutuan dengan setan-setan. Hentikan semua itu. Jikalau engkau menyembah kepada Tuhan, menyembah pencipta semesta alam, sembahlah dia, lepaskan roh-roh yang lain. Tinggalkan semua roh itu, hanya satu-satu roh yang akan memenuhi hidup kita, yaitu Roh Kudus, roh yang dari Tuhan Yesus sendiri, saudara. Jadi kalau kita dapat pemahaman ini, kita akan bisa menangkap dengan jelas bahwa sejak semula, semua roh yang ada di muka bumi ini sujud takluk kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus bersumber dari Roh Kudus, roh sang pencipta, roh yang mengatur sejak kitab Kejadian, sejak penciptaan dunia ini, roh yang sudah ada sejak semula, saudara. Jadi pemahaman ini ketika kita dapat, kita sudah tahu start awalnya, alfanya adalah Yesus dan Roh Kudus. Kalau alfanya adalah Roh Kudus dan Yesus, maka kita akan melanjuti tangga berikutnya, saudara. Supaya pemahaman kita tentang Christmas kuasa Yesus ini kita bisa tangkap pemetaannya dari tidak ada kemudian jadi bayi, saudara. Dan kita bisa melihat kemudian kita masuk, saudara, supaya tidak terlalu panjang, langsung ke umur 12 tahun, saudara. Mari kita melihat Lukas 2 ayat 45 sampai 52. Injil Lukas 2 ayat 45 sampai dengan 52, demikian firman Tuhan. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya mereka. Lalu
ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Amin. Remaja 12 tahun ini, dia yang tadi kita pelajari di tahap awal sebelum ada menjadi bayi, Roh Kudus dan kuasa, dan bahkan orang Meji, orang Magus, ahli nujum, tukang sihir, peramal, perbintangan, ahli feng shui, orang-orang yang berkiblat pada dunia-dunia magic, orang yang menekuni dunia-dunia alam kasat mata, sujud menyembah kepada dia, membawa persembahan, kemenyan, emas dan mur itu. Di umur 12 tahun menghilang. Orang tuanya pergi cari, ternyata jawaban yang cukup mengejutkan adalah, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Wow, saudara, dahsyat sekali. Remaja umur 12 tahun. Kitab suci berkata dia bertanya jawab. Bukan hanya bertanya, tapi juga menjawab. Bukan dimensi tanya jawab sebagaimana ditulis kitab suci. Saya percaya ada penjelasan-penjelasan kitab suci, karena dikatakan kitab suci, semua orang di rumah Tuhan, semua orang di dalam bait Allah itu kagum pada remaja umur 12 tahun ini. Kuasa apa yang ada pada Yesus remaja ini, saudara? Bersyukur pada Tuhan. Di dalam Lukas 2 ini, pada ayat 52, saya mau bacakan kembali. Ada sebuah pesan yang menarik di baliknya. Dan Yesus makin bertambah besar. Saya yakin anak-anak kita juga akan bertambah besar. Bukan hanya secara fisik akan bertambah besar, tetapi juga ada sesuatu yang lebih lagi, yaitu bertambah hikmatnya. Jadi Yesus bertumbuh dalam hikmat Tuhan. Pada usia 12 tahun itu dia bertumbuh, ya. Hikmat Tuhan itu nyata sekali ada pada Yesus. Yang lebih luar biasa, Yesus hidup dalam nuansa surgawi. Kita pernah mendengar istilah hidup di bumi seperti di surga, diberkati di bumi seperti di surga. Apa yang terikat di bumi ini terikat di surga. Apa yang dilepaskan di surga terlepas juga di bumi. Surga dan bumi ternyata dilihat oleh Yakub ada tangganya. Kalau saudara datang ke rumah Pak Johan, kalau kaki tidak kuat, kalau nafas tidak kuat, jangan naik ke lantai 2. Tangganya cukup tinggi. Antara bumi dan surga ada tangga yang nggak bisa dilihat dengan mata terbuka. Tetapi Yakub di dalam sebuah mimpi, di dalam sebuah penglihatan, di dalam suatu pengalaman supranatural melihat malaikat Tuhan turun naik tangga. Dan apa yang dibuat seorang Yakub di dalam kekudusan Tuhan, di dalam dimensi roh, diliputi kuasa Roh Kudus saat itu, dia bernasar. Apa saja? Ya, tentu ini nasar yang kudus sekali, karena saat itu Yakub seorang pelarian. Dia terbuang dan tersisih dari keluarganya oleh karena perkara berebut hak kesulungan. Dia pergi dalam keadaan hanya bawa selembar baju, tidak bawa apa-apa. Di dalam perjalanannya kosong total, saudara. Maka dia bernasar. Orang yang tidak punya apa-apa bernasar. Nasar itu kudus. Dia berkata, jikalau engkau memberkati aku, apapun yang kau berkati, 1/10-nya aku akan kembalikan untuk kemuliaan. Wow, itu persepuluhan Israel. Itu persepuluhan kudus milik Yakub. Itu persepuluhan milik orang-orang yang menyadari bahwa sejak semula tidak punya apa-apa dalam hidup, dan semua yang ada di dalam hidupnya adalah pemberian Allah. Semua itu adalah anugerah Tuhan. Dan orang yang mensyukuri apa yang datang daripada Tuhan, mengembalikan hak milik Tuhan. Ini indah sekali, saudara. Dan saya percaya keindahan ini digambarkan bahwa Yesus bertumbuh ditandai dengan kasih Allah, ya. Dia dikasihi Tuhan. Ada banyak cerita-cerita, bahkan dongeng-dongeng tentang Tuhan Yesus, tapi saya lebih mempercayai yang tertulis dalam Injil. Di luar itu ya cuma untuk menghibur lah, saudara. Kenapa saya berkata menghibur? Karena saya mempercayai apa yang ada di dalam Bible, di dalam Injil Kristus saja. Di luar itu tambahan-tambahan yang menghibur, karena tidak jelas sumbernya, ya kita anggap ya namanya juga
cerita, saudara ya. Kemudian dikatakan dia dikasihi manusia. Nah, ini menarik. Perawakan seorang manusia remaja Kristus disukai di lingkungannya, saudara. Ini menarik sekali. Saya percaya di umur 12 tahun menuju ke titik 30 tahun ini ada hal-hal yang terhilang, tidak dicatat di dalam Injil, terhilang, tidak dicatat di dalam Bible. Ada masa jeda 18 tahun lamanya terhilang, saudara. Dulu saya suka bertanya, giat bertanya, bahkan lama berdoa dan berpuasa untuk minta pemahaman apa yang terjadi 18 tahun Yesus yang menginjak usia remaja menuju titik dewasa ini. Di mana dia, apa yang terjadi padanya? Ajari hambamu ini, ya saudara. Ternyata tanpa saya sadar Tuhan menuntun saya mengajari apa yang Yesus punya. Yusuf orang yang saleh, tulus hati, kata kitab suci. Maria adalah orang yang berkata, aku ini adalah hamba, jadilah padaku seperti yang dikehendaki Tuhan. Dua manusia yang taat adalah orang tua jasmani dari Tuhan Yesus. Dipilihnya dua orang yang saleh, kudus, taat, hatinya murni, orang-orang yang tulus dan setiawan menjadi orang tua. Saudara, ini akan nanti menuju titik perjalanan air mata kalau kita terus lihat perjalanan Yusuf dan Maria. Nah, sedikit saya bisa bagikan. November lalu, ketika Tuhan memerintahkan berdoa puasa 3-7 hari lamanya, ini bukan sebuah perintah yang asal untuk diumumkan buat saudara, tidak ya. Tapi ini adalah sebuah bentuk suara roh yang murni yang saya sampaikan. Jadi kalau kami ini para pengkhotbah Tuhan yang dipercaya sebagai juru bicara Tuhan, yang dipercaya untuk memberi makanan rohani, bukan hanya sebatas memberi makan, tapi kami juga harus belajar untuk makan sebelum membagi apa yang menjadi makanan rohani. Jadi kami harus lebih dulu menjadi pelaku firman, bukan hanya pekabar firman. Saya dengan sisi keluarga menjalani puasa. Bahkan hari ini, hari terakhir Rehwel dan Serat berpuasa. Ricci sudah menyelesaikannya 1 minggu. Mereka puasa tidak makan, tidak minum setelah makan malam sampai besoknya jam 6 sore, saudara. Apakah berat? Tidak. Apakah menyusahkan hati? Tidak. Apakah penuh sukacita? Iya. Apakah makan sesudah puasa tambah nikmat? Jelas. Dikaruniakan lagi berkat kenikmatan yang dari Tuhan. Saya dengan Bu Angel sudah menyelesaikannya dengan 2 tahap. Tahap pertama kami ambil 3 hari, oleh karena beberapa pekerjaan dan kedatangan tamu kami skip lagi, kemudian sisanya minggu lalu kami selesaikan 4 hari yang ada. Jadi saya percaya inilah pemahaman-pemahaman di mana jeda 12 tahun usia remaja Yesus menuju titik usia 30 tahun itu, pelajaran terbaik di dalam kehidupan adalah berkeluarga. Belajar tentang firman, belajar tentang ketaatan, pelajaran tentang bakti, pelajaran tentang budi, pelajaran moralitas, itu adanya di dalam keluarga lebih dulu, saudara. Sebab ketika kita memiliki rumpun keluarga yang benar-benar semuanya berpaut kepada Tuhan, menekuni, merenungkan dan melakukan perintah-perintah Tuhan, membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, dan hidup dalam padanan kitab suci, keluarganya berbeda. Maka saya percaya mengapa Yesus sangat dikasihi manusia ini oleh karena rumpun keluarganya adalah rumpun keluarga yang benar-benar menjadi pelaku firman, saudara. Izinkan saya membagi sesuatu yang membuat saya terkejut, saudara. Kenapa saya terkejut ketika saya sedang mempersiapkan tentang latar belakang Tuhan Yesus Kristus ini? Saya dikejutkan pada sebuah tulisan yang ada di bangsa Indonesia. Sebuah tulisan yang membuat saya berkata, hah? Izinkan saya berbagi. Ini untuk menguatkan dan memotivasi kita. Ini adalah true story, the real story, story of history maker. 59 tahun yang lalu, kira-kira tepatnya 59 tahun yang lalu, seorang pria dilahirkan di antara 4 saudara. Jadi dia sulung. Dia pria sulung, dilahirkan di sebuah kota di Indonesia.
Bayangkan saudara, lahir dari kehidupan papa mama, orangnya dianggap orang biasa, ekonominya dianggap pas-pasan saat itu. Bahkan dikatakan harus selalu berpindah rumah kontrakan. Wah, luar biasa itu Tuhan. Haleluya. Saya 7 kali pindah rumah kontrakan sebelum Tuhan taruh saya punya rumah sendiri, saudara. Dan ternyata pria ini ikut orang tuanya pindah-pindah rumah kontrakan. Haleluya, saudara. Sulung dari 4 saudara. Jadi 3 adiknya juga mengalami apa yang dia alami. 3 adiknya kebetulan adalah perempuan. Bapaknya kerja sehari-harinya berjualan bambu dan kayu di pasar. Tuhan Maha Besar, Yesus ajaib. Ibunya adalah seorang ibu yang tekun, ibu rumah tangga, mengerjakan tugas seorang istri, seorang ibu. Sesudah itu di dalam sejarahnya dikatakan sudah membereskan rumah, ia pergi ke lapak dagang suaminya, saudara. Dia membantu suaminya untuk berjualan bambu, berjualan kayu di pasar, saudara. Wow. Luar biasa. Perjalanan hidup tidak selalu mulus. Sejarah mencatat suatu hari tempat usaha dari orang tua dari pria ini digusur. Dikatakan kehidupan ekonomi keluarganya memburuk, saudara. Saya yakin semua kita yang hidup di muka bumi ini, semua saudara-saudara seiman, bahkan semua rakyat Nusantara di muka bumi ini bisa belajar dari satu tokoh pria yang dilahirkan kira-kira 59 tahun yang lalu ini, bahwa orang tuanya mengalami situasi yang paling sulit dan tentu berpengaruh pada dirinya dan ketiga adiknya, saudara. Saya pernah mengalami yang sama. Bahkan khotbah-khotbah saya yang lalu, saya pernah membagikan tentang keadaan ekonomi, bagaimana ketika saya sudah siapkan konsekuensi untuk mentaati Tuhan, menyelamatkan Bu Angel dan Ricci, dan otomatis konsekuensinya besar. Akhirnya keadaan kami terpuruk. Di sini saya pernah saksikan bagaimana Bu Angel menghitung uang receh. Uang receh itu gambaran, dan itu jelas fakta dan sejarah bahwa kami pun pernah mengalami seperti pria pembuat sejarah ini, saudara. Masa sulit itu pernah datang di dalam kehidupan semua orang. Jadi saudara, jangan merasa termiskin, tersulit di dunia, karena semua orang pada dimensi yang berbeda, kapasitas masing-masing akan pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, saudara. Jadi jangan mengasihani diri sendiri, saudara. Kesulitan kita di luar sana masih banyak orang yang lebih sulit lagi, saudara. Jadi kesulitan yang kita alami juga dalam kapasitas yang berbeda dialami oleh orang lain, saudara. Karena itulah kenapa kita diajarkan untuk selalu berbuat baik. Karena tolong menolong itu adalah roda kehidupan. Ada kalanya kita di atas, tapi ada kalanya suatu hari kita di bawah. Dan di tengah keterpurukan di bawah, terkadang orang lain mendorong kita untuk bergerak naik ke atas. Ada orang-orang yang memberi budi dalam hidup kita. Ada orang-orang yang menolong hidup kita. Karena ketika kita di atas, sudah waktunya kita juga turun tangan untuk mendorong yang di bawah naik. Roda perputaran kehidupan harus saling membantu dan harus saling mendorong. Itulah kehidupan, kunci kehidupan, saudara. Saling membantu dan saling memberkati. Dan ketika keadaan ekonomi orang tuanya sulit, dalam sejarahnya dikatakan mereka menumpang di rumah pamannya, saudara. Lihat, saudara. Pria sejarah ini bahkan ada kehadiran pamannya memberi tumpangan. Kitab suci berkata, jangan lupa kamu memberi tumpangan. Bahkan di dalam Injil dikatakan, bukan tumpangan bagi saudara semata, juga tumpangan buat orang-orang asing. Orang-orang asing bicara orang-orang yang tidak ada pertengahan darah dengan kita. Orang asing bicara tentang orang-orang yang tidak kita sangka-sangka. Mereka butuh pertolongan kita. Mereka butuh kita membuka pintu rumah kita. Mereka butuh kita membuka brankas hidup kita, membuka rekening kita, membuka tabungan kita, membuka deposito kita untuk menyalurkan pertolongan bagi mereka. Ini Christmas, ini kasih Yesus, ini waktunya kita berbagi, saudara. Bu Angel dapat kiriman permintaan. Ibu
Kalau ada pohon Natal, kami perlu. Ada hamba-hamba Tuhan menghubungi Ibu Angel, butuh pohon Natal, saudara. Dalam waktu dekat, kalau saudara tergerak, saudara punya pohon Natal 2 atau 3 atau 10 di rumahmu yang tidak terpakai, hubungi Bu Angel, kirim ke Bu Angel, akan kami salurkan ke gereja-gereja Tuhan. Atau saudara berkata, aku mau ambil bagian untuk rumah Tuhan, hubungi Bu Angel, saudara. Ini waktunya berbagi kasih. Karena di tahun 2020 ini, mungkin perayaan Natal terbatas hanya untuk keluarga, hanya untuk sedikit orang. Jaraknya hanya 25% atau 50% maksimal untuk ibadah Natal. Jadi, pohon terang itu mungkin berarti banyak hari-hari ini dibanding yang pernah ada di tahun-tahun yang lalu. Hari-hari ini mungkin ada banyak orang-orang ingin melihat bintang terang Yesus di tengah pohon terang itu, saudara. Mari kita berbagi kasih untuk ini. Oleh karena lapaknya digusur, ayahanda dari pria yang luar biasa ini akhirnya menjadi sopir angkutan umum, dan ibunya berjualan di pasar. Ini saudara lihat, kedua orang tuanya orang yang tekun, gigih berjuang. Mereka tidak pernah mengeluh. Di dalam catatan sejarahnya dikatakan saling memberi energi positif. Karena itu saya senang dengan Bapak Presiden Republik Indonesia yang berkata, bekerja, bekerja, bekerja. Jangan buang energi untuk hal yang sia-sia. Bekerja, hasilkan karya terbaik buat anak bangsa. Hasilkan karya terbaik yang diberikan bagi bangsa. Saya senang dengan falsafah Presiden Republik Indonesia saat ini, Bapak Presiden Jokowi. Luar biasa. Ternyata dalam garis sejarah ini terjadi juga, saudara. Perjuangan itu bukan milik orang tua, ternyata mereka bahu-membahu, saudara. Kemudian bapaknya akhirnya membuka bengkel usaha kayu. Kemudian dari hasil itu perlahan demi perlahan mereka bisa membeli rumah sederhana. Dan pria yang dilahirkan 59 tahun yang lalu ini kemudian pada akhirnya memulai kuliahnya di Universitas Gajah Mada. Tanpa mengurangi rasa hormat saya untuk semua universitas terbaik di bangsa kami Indonesia, saya punya sedikit bahasa plesetan. Universitas Gajah Mada. Mada dalam bahasa Bangka Belitung artinya memberitahukan. Gajah artinya besar. Universitas artinya sekolah. Jadi sekolah memproses dan memberitahukan untuk orang-orang besar. Jadi kalau kita tidak sekolah, tidak diproses, tidak akan pernah jadi orang besar. Dan pria yang 59 tahun lalu di dalam perjalanan kelahiran hidupnya hingga akhirnya punya rumah sederhana ini menyelesaikan kuliahnya dengan jurusan teknologi kayu kehutanan. Tujuannya agar bisa mendalami pengetahuan tentang tukang kayu dan meneruskan usaha ayahandanya tercinta. Dengan penuh hormat dan bermegah terhadap sejarahnya, mohon izin untuk menyebutkan nama pria 59 tahun yang lalu ini. Dialah Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang kami segani, yang kami hormati, yang kami banggakan. Ternyata rumpun hidupnya tidak jauh dari kayu, saudara. Dan izinkan saya membacakan latar belakang Tuhan Yesus yang diajarkan Roh Kudus pada saya usia 12 hingga 30 tahun itu. Di dalam satu kalimat saya menemukannya. Matius 13 ayat 54 sampai 55. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Amin. Bukankah Yesus Kristus ini anak tukang kayu? Anak tukang kayu ini
bertumbuh bertambah besar dalam hikmat Tuhan yang luar biasa, dikasihi Tuhan, dikasihi manusia. Mohon izin sekali lagi untuk Bapak Presiden Republik Indonesia yang saya hormati, yang saya kasih, yang saya boleh bermegah berbangga membaca catatan sejarah riwayat hidupnya Bapak Jokowi. Bukankah Pak Jokowi ini anak tukang kayu? Bukankah dia bertumbuh di dalam kesederhanaan hidupnya dan kepribadiannya yang kuat matang? Apa mungkin anak tukang kayu jadi presiden? Sejarah membuktikan Pak Jokowi presiden kami 2 periode. Kenapa? Karena kitab suci berkata dia disukai manusia. Kalau Pak Jokowi tidak disukai rakyat Nusantara, tidak mungkin menang dalam pemilu. Itu sudah jelas disukai bangsa ini. Tapi banyak juga hatersnya. Namanya juga hidup, tidak bisa semua orang senang sama kita, saudara. Ya, saya yakin percaya Pak Jokowi sanggup dan punya jurus-jurus itu mengelola semuanya itu. Dengan senyumnya, dengan tenangnya, luar biasa. Kalau suatu hari sebagaimana roh berkali-kali beri saya mimpi ketemu Pak Jokowi, alangkah bahagianya hidup. Suatu hari saya bisa menjabat tangannya, bisa makan di dekat Presiden Republik Indonesia yang riwayat hidupnya saya temukan oleh tuntunan Tuhan hari ini. Salam dan hormat untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Tuhan memberkati Bapak, memberkati pemerintahan Bapak, memberkati keluarga besar Bapak, memberkati rumpun anak cucu Bapak. Pasti jadi orang hebat di muka bumi dan jadi berkat bagi bangsa kami Indonesia. Haleluya. Nah, saudara terkasih, kita sudah berhenti sampai umur 30 tahun Yesus Kristus. Kita bisa melihat ada sesuatu yang mirip-mirip dalam keadaan hidup kuasa pada usia 30 tahun Tuhan kita Yesus Kristus pada Presiden Republik Indonesia. Sama-sama anak tukang kayu, ya. Yang satu tukang kayu jadi presiden, yang satu tukang kayu jadi juru selamat dunia, presiden bangsa-bangsa. Dia lebih besar dari Pak Jokowi ternyata, saudara ya. Pak Jokowi hanya memimpin Indonesia, Yesus Kristus memimpin seisi dunia ini. Wow, dahsyat. Tapi sama-sama berlatar belakang anak tukang kayu, punya kepribadian yang sama. Kita bisa melihat Pak Jokowi punya slogan bekerja, bekerja, bekerja. Tuhan Yesus punya slogan Bapakku bekerja maka aku bekerja. Luar biasa bukan? Pak Jokowi saya tidak pernah menemukan beliau terang-terangan ya berkelahi, berantem atau seperti apa. Tuhan Yesus sama. Tuhan Yesus tidak pernah berantem. Dia berkata, kasihilah musuh-musuhmu, karena kasih itu adalah kesempurnaan manusia di dalam kehidupan. Luar biasa bukan? Nah, sekarang saya mau ajak saudara melihat di umur 30 tahun menuju 33 tahun menjelang masa berakhir kehidupan Yesus Kristus. Markus 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Markus 1 ayat 9 sampai 11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Amin. Dia bukan lagi remaja 12 tahun, dia adalah pria yang dewasa, yang membantu papanya yang bernama Yusuf mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kayu, saudara. Dia yang karib dengan mamanya, karib dengan ketiga saudara perempuannya yang di dalam kitab suci, dan sesudah itu masih ada saudara-saudaranya yang lain, saudara. Dia kakak besar yang bertanggung jawab. Dia kakak sulung yang berintegritas. Dia teladan bagi saudara-saudaranya. Dia segala-galanya, saudara. Dia tahu kitab suci, dia tahu kairos, dia tahu momen Tuhan, dia tahu dan bagaimana mentaati Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan. Dan hari itu persiapkan jalan. Roh Kudus memakai Yohanes Pembaptis berteriak-teriak, bersuara tentang pertobatan. Siapkan dirimu, hari Tuhan sudah tiba. Kapak sudah tersedia. Pohonnya nggak menghasilkan buah, ini tebang, dibuang, dibakar. Orang yang kerjanya hanya
cari perkara yang kerjanya cuma bikin huru-hara, cepat lambat akan ditebang Tuhan, akan terbakar. Orang-orang yang tidak menghasilkan buah, yang tidak ada budi baiknya untuk banyak manusia, yang hidupnya tidak ada manfaatnya bagi banyak orang, cepat lambat akan tersingkirkan dalam kehidupan saudara. Hidup ini saudara, tong kosong nyaring bunyinya. Sebelum dibuka tutupnya, semuanya nyaring saudara. Tong 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 tong. Sementara yang berisi tidak kedengeran. Ya, yang kosong tong 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 tong. Hari pembukaan, hari penghakiman, hari pengadilan akan tiba. Dan Tuhan berdaulat atas kehidupan ini. Tidak ada orang bisa menghindari pada hari itu, saudara. Kenapa? Tutupnya akan dibuka, semua akan disingkapkan. Nanti orang akan melihat, oh dia nyaring, ternyata dalamnya tong kosong. Tidak ada isinya, saudara. Isinya cuma bungkusan luar semua. Isinya cuma kata-kata semua. Isinya cuma semua suara-suara teriakan. Tidak ada bobotnya, tidak ada manfaatnya pada akhirnya. Tidak ada masa depannya buat siapapun. Diikuti percuma, nggak ada kebahagiaannya. Sementara yang bekerja. Mereka yang berkarya, dibuka dalamnya, wow, harta terpendam. Saya memberi dorongan, motivasi, dan masukan buat semua saudara-saudara seiman, buat semua rakyat Nusantara. Tidak perlu harapkan pujian manusia. Ketika kita bisa buat yang terbaik dalam hidup, itu bukan buat semua orang, tapi buat diri kita sendiri. Terutama buat iman kita di hadapan Sang Pencipta semesta alam. Itu ada bobot, sesuatu yang dihargai Tuhan. Itu lebih penting dari segala-galanya. Dan utama buat keluarga kita, mereka bisa melihat integritas, kualitas, keteladanan, model, contoh yang mereka bisa panuti. Dan saya percaya buah jatuh tidak jauh dari pohon, bahwa seekor Raja Wali akan melahirkan Raja Wali, seekor singa akan melahirkan singa. Emas dibakar, emas dikelola, dihancurkan, ditempa seperti apapun, akan menghasilkan bentuk. Tetap bentuknya akan menjadi bentuk yang berbeda-beda, tetapi tetaplah kualitasnya, tetap kualitas emas kehidupan ini. Jadi saya percaya bahwa hidup ini akan menentukan siapa kita sesuai dengan apa yang kita perbuat semasa kita hidup. Haleluya. Nah saudara, saya mau bagikan beberapa hal masa-masa Yesus umur 30 sampai 33,5 tahun, saudara. Seperti tadi saya sampaikan, ada banyak sekali di baliknya. Tetapi kalau saya sampaikan pada satu sesi ibadah seperti ini, waktunya nggak akan mencukupi, akan panjang. Dan nanti kalau nonton di YouTube, makan kuota banyak, saudara ya. Yang berhikmat, yang punya kecerdikan, kepintaran yang dapat dipertanggungjawabkan, mungkin akan cari tempat-tempat yang pesan minum, dapat wifi gratis, bisa nonton ya. Tapi kalau pakai pulsa sendiri, sayang saudara ya. Tahun ini adalah tahun bagaimana kita mengelola keuangan secara efektif. Jangan hambur-hamburkan saudara. Karena siapa yang tahu lembar tutup tahun terjadi, lembar awal tahun 2021 dibuka, siapa yang mengerti apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang. Tapi saya menantikan 31 Desember 2020 lembar ditutup Tuhan, lembar baru nanti ketika Tuhan singkapkan. Saya mau dengar saudara. Ternyata Tuhan tidak membawa saya terbang menuju ke arah Jawa Timur dan Jawa Tengah saudara. Oleh karena apa? Oleh karena keadaan cuaca suhu, oleh karena perkembangan pandemi, Tuhan menempatin saya menduduki wilayah hanya sekitar Jakarta, dekat-dekat saja untuk menerima pesan Tuhan untuk hal-hal yang akan datang saudara. Mungkin saya akan duduk seperti pelayanan Tuhan Yesus, tidak memulainya di tengah-tengah orang yang saleh, orang-orang yang punya pendidikan. Mungkin saya akan memulai tahun ini untuk tutup tahun, membuka lembar baru tahun 2021 di tengah-tengah orang yang terbuang, tersisi dari dunia saudara. Seperti Tuhan Yesus memulai pelayanannya dari tempat yang dianggap gelap, yang tidak masuk akal. Di sana sinar kemuliaan, terang kasih Bapa memancar lewat pelayanan Tuhan Yesus di usia 30 tahun. Mari kita lihat bagian yang pertama. Sesudah Yesus dibaptis itu, sesudah pembaptisan yang luar biasa itu, apa yang terjadi dan kita bisa melihat kuasa di balik Yesus Kristus ini. Yang pertama kita melihat Markus 1 ayat 12 sampai 13.
Markus 1 ayat 12 dan 13, demikian firman Tuhan. Segera sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Amin. Amin. Kalau saudara tadi baca sebelum kita masuki ayat 12, pada Markus 1 ayat yang ke-11 dikatakan, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Wow saudara, disayang Bapa Surgawi. Dialah kunci kehidupan, dialah jawaban kehidupan. Ternyata bagian pertama yang bisa kita temukan, kita lihat di lanjutannya Markus 1, 12, 13 dikatakan, ia dicobai iblis. Yang disayang Tuhan itu dibenci sama iblis. Yang dikasihi Bapa Surgawi itu dibenci sama iblis. Jadi kalau hari ini saudara melakukan hal yang benar, saudara berbuat sesuatu yang semua orang akui itu adalah hal yang berharga, lalu ada sekelompok orang yang membenci saudara, anggaplah itu saudara lagi dicoba iblis. Ini kitab suci. Dan tapi saudara bisa melihat, dikatakan selain dicoba iblis, setelah masa pencobaan iblis selesai, Tuhan Yesus dilayani malaikat-malaikat. Siapa di dalam kehidupan ini, nabi mana di seluruh muka bumi ini yang dilayani malaikat-malaikat? Saudara, di mana ada tertulis di dalam kitab suci seluruh bangsa, ada satu kepribadian dikatakan dilayani malaikat-malaikat. Wow. Saudara, kalau saudara buka medsos, ketik Google, ada banyak sekali cerita tentang jin-jin, malaikat-malaikat, tentang dunia-dunia kasat mata. Saudara, semua itu wah misteri, ngagetin, nakutin, menyeramkan, wih dahsyat. Tapi saya mau beritahu saudara yang lebih dahsyat lagi. Yesus Kristus dilayani malaikat-malaikat. Kalau dia orang biasa, tidak mungkin ya. Dia Roh Kudus, dia Mesias, anak Allah yang hidup. Dialah jawaban atas segala kehidupan saudara. Dan saudara tidak bisa memahami siapa Yesus Kristus karena saudara melihat dia pada kacamata manusia, ya. Seperti halnya Pak Jokowi tadi, kalau saudara cuma melihat, tukang kayu kok, ya, bapaknya tukang kayu, dia juga lulusan tukang kayu. Saudara akan cuma menemukan Pak Jokowi tukang kayu. Saudara selesai titik itu karena saudara akan jadi orang sumbu pendek, ya. Saudara hanya terkurung pada pikiranmu yang sempit melihat Pak Jokowi, tukang kayu. Ketika kacamatamu dilepas, saudara tidak lagi pakai kacamata kekang kuda, saudara buka, saudara akan tahu Pak Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia 2 periode. Pak Joko Widodo diakui seluruh dunia adalah salah satu presiden terbaik dunia, ya, sama. Mandang Yesus Kristus juga sama, saudara. Mau mandang sisi apa? Ya, nabi, ya, nabi. Nanti sesi berikutnya saya akan sampaikan bagian yang diajarkan Roh Kudus kepada saya, bagaimana kekeliruan kesempitan memandang Yesus sebatas nabi. Ya, ini gak ada jauhnya sebatas tukang kayu. Kitab suci berkata, oleh karena mereka menolak Yesus, ketidakpercayaan kepada Yesus di tempat di mana dia kunjungi, tempat di mana dia dilahirkan, di situ mukjizat paling sedikit terjadi, saudara. Ya, hati ini kunci mukjizat. Mau seperti apapun kekristenanmu, setebal sehebat apapun imanmu, seberapa lama saudara sudah menjadi orang Kristen, hatimu menentukan semua halnya di hadapan Tuhan dan manusia. Ya. Mari kita lihat bagian yang kedua. Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke 70 murid kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Amin. Ini dahsyat. Nabi mana di muka bumi ini, orang suci mana di muka bumi ini yang namanya saudara bisa pakai? Tidak ada. Apakah saudara bisa pakai pejabat hebat,
orang-orang kuat dengan namanya saudara bisa taklukkan orang lain? Tidak bisa, ya. Tapi nama Yesus, kitab suci berkata, iblis takluk dalam nama Yesus Kristus. Ini dahsyat. Bukan takluknya dulu semasa Yesus hidup saja, seperti kitab suci menceritakan tentang 70 murid-murid yang diutus. Bukan, hari ini nama Yesus Kristus masih berkuasa. Namanya masih membuat semua iblis takluk, takut. Saudara, makanya di dalam kekristenan saudara bisa melihat pelayanan pelepasan. Orang-orang kerasukan setan kelepasan. Dalam nama Yesus saudara bisa melihat orang-orang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata. Tahu apa Tuhan diberitakan dalam nama Yesus? Saya ingin mengencourage, saya ingin mengingatkan saudara, saya ingin mengajak saudara masuk dunia pintu pertobatan, supaya jangan masuk sesudah mengerti menggunakan nama Yesus kita tersesat dan kemudian kita balik arah, ternyata bukan masuk lebih dalam pada kerajaan sorga, kita malah makin menjauh dari kehendak Tuhan. Berhenti bermegah di balik karunia-karunia, berhenti bermegah berkiblat pada apa yang disebut dengan kehebatan Tuhan. Mari kembali pada kesederhanaan Yesus, kembali pada kasih Yesus. Karena Yesus sudah ingatkan murid-murid, 70 murid-murid itu juga mengingatkan kepada kita yang hidup pada generasi ini, jangan bermegah ketika iblis takluk. Itu biasa. Kalau iblis takluk dalam nama Yesus Kristus, itu katakan sama-sama, biasa. Yang tak biasa itu adalah kalau nama kita terdaftar di dalam buku kehidupan, nama kita tercatat, kloternya masuk ke surga. Itu yang terpenting. Saudara, hari ini kalau saudara sudah terdaftar ke surga, jangan hanya dirimu, anak, istri, suami, orang tua, mertua, keluarga besarmu, saudara harus berbeban untuk mereka, supaya nama mereka juga terdaftar, saudara. Karena nanti hari penjemputan Tuhan tiba, hari penghakiman Tuhan tiba, hari di mana penghakiman seisi dunia tiba, yang tercatat yang akan duduk bersama-sama Dia, yang tercatat nanti yang akan masuk dalam kerajaan Tuhan Yesus, saudara. Jadi pahami sampai titik ini, saudara. Jangan keliru. Pelayanan bukan untuk bermegah, saudara, ya. Pelayanan bukan untuk pamer-pamer, saudara, ya. Pelayanan bukan untuk sesuatu yang dijadikan ajang persaingan lebih dari orang, melebihi saudara seiman, melebihi sesama rekan hamba Tuhan. Berhenti sampai titik itu, saudara. Jangan berhentilah di situ. Jangan teruskan lagi. Pelayanan itu pengabdian. Nggak perlu cari pujian. Nggak perlu harapkan orang-orang yang datang dari dunia ini muji-muji. Nggak usah. Nggak usah ngarepin kekaguman manusia. Sudah nggak usah kayak gitu, saudara, ya. Pelayanan itu pengabdian. Bukti cinta yang tersembunyi kepada Tuhan yang kita salurkan untuk jadi berkat bagi banyak orang, untuk membantu banyak orang, untuk menyalurkan kasih Yesus supaya semua orang bisa mengecap betapa baiknya Tuhan itu, saudara. Ini anugerah. Kalau saudara dipanggil dalam 5 jawatan, kalau saudara dipanggil jadi seorang hamba Tuhan, kalau saudara merasa terpanggil untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, itu anugerah, saudara. Jagai semua itu. Dan semua orang bisa dapat semua itu, dan semua yang diberi dalam kapasitasnya masing-masing. Berlomba mengejar panggilan surgawi itu, sambil memikul salib, sambil menguasai diri, menjagai diri, saudara. Sesudah memberitakan Injil, jangan sampai, saudara, kita terhilang, kita ditolak, tapi kita semakin bermegah di dalam apa yang kita lakukan, apa yang kita layani secara tersembunyi, supaya upah kita terima dari Bapa yang tersembunyi itu pada harinya nanti, pada waktunya yang akan datang, saudara. Kumpulkanlah bagimu harta, bukan lagi harta yang di bumi. Kalaupun engkau diberi Tuhan kepercayaan untuk punya harta di bumi, pakailah semua harta yang di bumi itu, dipertukarkan untuk harta yang ada di sorga. Salurkan semua, jadikan berkat. Dan orang yang melakukan kehendak Tuhan adalah orang yang kaya raya dalam kehidupan. Sekali lagi, orang yang melakukan kehendak Tuhan adalah orang yang kaya raya dalam kehidupan ini. Haleluya. Ada orang berkata, Pak, kekristenan itu kenapa nggak ada urusan duitnya, Pak? Sangat tabu rasanya urusan duit. Nanti dulu, saudara, ya. Mari saudara coba lebih perluas hati, perluas sudut pandang, saudara. Ada rekan-rekan hamba Tuhan yang memang dipakai di dalam pekabaran Injil,
pelayanan profetik yang bernuansa terobosan ekonomi. Ada hamba-hamba Tuhan yang dari berbagai bangsa itu dipakai pada dimensi itu. Ketika orang susah masuk dimensi pelayanan, mereka mengalami terobosan. Dan kuncinya ya hukum tabur tuai. Makin banyak memberi, makin banyak menerima. Dan terbukti. Tetapi Tuhan ingin kita berhenti. Jangan terlalu fokus ke dunianya mamon, uang. Karena nanti lama-lama tanpa sadar memperhamba diri di bawah kuasa uang dan mamon itu. Tuhan ingin kita menjadi tuan, mengelola semua yang ada di muka bumi ini untuk dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan, saudara. Dan diajarkan di dalam Injil, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya kita menemukan sorga, supaya kita berjumpa pribadi dengan Tuhan. Dan semua yang diberkati dalam hidup kita ini bukan lagi dengan kekuatan manusiawi kita, dengan kesombongan kita, dengan kegagahan kita, tapi semua itu kita sadari sebagai pemberian dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Maka kita mulai melihat kitab suci secara benar, menerapkan kitab suci, menerapkan firman Tuhan secara benar dalam hidup kita. Kalau kita disuruh memilih, ada jalan kekuatan manusia, ada jalan kesombongan manusia, ada jalan kemalasan, ada jalan kasih karunia. Nah, masuki jalan kasih karunia, saudara. Jangan masuki jalan kemalasan. Udah malas kutip kitab suci, membenarkan dirinya sebagai pemalas, akhirnya orang tersandung dengan cara hidupmu. Tidak guna rohani, tapi hidupnya jadi berkat, saudara. Ya, hidup harus sepadan. Pengetahuan harus diimbangi dengan tindakan yang terpuji. Semua kata-kata kasih harus disertai dengan tindakan yang tersembunyi, di mana semua bukti-bukti itu ada. Oleh karena apa? Oleh karena kita melakukannya dengan tulus hati, dan kita tidak kejar puji-pujian manusia. Haleluya. Mari kita lihat bagian yang ketiga. Kisah Para Rasul 10 ayat 37 sampai 38. Kisah Para Rasul 10 ayat 37 sampai 38. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Amin. Lihat bagian yang ketiga, kuasa pada Yesus. Bagaimana Roh Kudus mengurapi, bagaimanakah setelah diurapi Roh Kudus ada kuasa pada Yesus. Dan di balik urapan roh dan kuasa ini, apa yang dipakai di dalam pelayanan Yesus ini? Yang pertama adalah berbuat baik. Jadi kekristenan harus menyadari titik ini. Pelayanan kekristenan, kehidupan kekristenan, arah daripada iman kekristenan ini adalah berbuat baik. Catat ini, saudara, garis bawahi ini. Berbuat baik itu sudah ada sejak semula, sebelum segala sesuatunya ada, karena bersumber dari urapan, dari kuasa yang datang lewat Roh Kudus. Tanda Roh Kudus, berbuat baik. Lalu bagaimana, Pak? Kok kami melihat segala sesuatu ini nggak sesuai? Itu penyimpangan. Itu oknum-oknum rohani, saudara. Tetapi yang dari Roh Kudus itu pasti kiblatnya kasih, iman, pengharapan. Kasih tidak berbuat tidak sopan, kasih tidak berbuat tidak senonoh, kasih tidak mementingkan diri sendiri, kasih tidak akan menimbun kekayaan, kasih tidak akan memanipulasi pelayanan, kasih tidak akan menjadikan pelayanan ajang dan ambisi perlombaan untuk jadi nomor satu. Kasih akan membuat segala sesuatu saling memberkati, saling melengkapi. Kasih akan membuat bahwa kekristenan ini satu dengan yang lain, dengan kelebihan kekurangannya masing-masing, untuk kemuliaan bagi nama Bapa, kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Setelah berbuat baik, dia menyembuhkan semua orang. Ternyata kekristenan memang identik dengan mukjizat kesembuhan. Karena apa? Karena ada banyak di muka bumi ini setan memakai penyakit untuk menghancurkan kehidupan manusia. Saudara catat ini, saudara. Penyakit dipakai setan untuk menghancurkan umat manusia. Yesus Kristus datang membawa kesembuhan. Kenapa? Karena Yesus Kristus datang supaya manusia mempunyai hidup, dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Sedangkan iblis datang untuk mencuri dan membinasakan. Iblis itu kerjanya bikin susah hidup kita,
Ya, kita yang sudah baik-baik ini jadi susah semua. Kenapa? Karena iblis bikin perkara dalam hidup kita. Ya, berhenti saudara. Ya, jangan ikuti iblis, jangan bersekutu dengan iblis. Nggak guna semua itu saudara ya. Cari Yesus, cari juru selamat dunia, kelimpahan akan datang di hidup kita. Ya, pahami sampai titik ini. Supaya apa? Supaya jangan buang waktu hidup yang berharga ini. Ya, kita bisa melihat kuasanya untuk berbuat baik, Roh Kudus dalam dia untuk menyembuhkan, untuk jadi berkat bagi banyak orang. Dan apa yang ada pada diri dia, di balik semua pelayanan itu, Yesus tidak pegang uang, ya. Yesus tidak memperkaya dirinya di balik pelayanan, ya. Dia tidak kebiar-kebiar pelayanan kemudian kolektor sumbang. Tidak, ya. Tuhan tidak buat seperti itu. Saudara sadari titik itu. Yang dikasih pegang duit namanya Yudas Iskariot. Itu koruptor pertama zaman pelayanan kekristenan, saudara ya. Koruptor pertama di dalam Kristen namanya Yudas Iskariot. Saudara catat itu, ya. Karena apa? Ngelola duit, maling. Udah gitu orang buat baik sama Yesus, dia bilang apa? Itu uang buat apa dibuang sia-sia. Nah itu saudara, mulutnya tukang menghakimi orang, saudara ya. Isinya yang dia perbuat, dia tuding kepada orang. Karena itu orang yang suka menuding orang lain adalah orang yang memang suka berbuat hal yang sama. Orang yang suka menghakimi adalah orang yang menganggap dirinya lebih dari orang lain. Dan orang yang suka menghakimi biasanya dia sudah terhakimi dan dia punya kepahitan dalam hidupnya. Tapi orang yang merdeka, orang yang punya hati yang murni, dia selalu akan coba mengerti akan kehidupan. Dia selalu menaburkan kasih. Dia akan selalu berkata bahwa kita tidak sempurna, hanya Yesus saja yang sempurna. Haleluya. Bagian yang terakhir, Wahyu 20 ayat 11 sampai yang ke-15. Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan ke-15, demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu tata putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam laut api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin. Diulang. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin. Bagian yang keempat, Yesus Kristus adalah hakim segala hakim. Dialah hakim seisi dunia ini. Kitab Wahyu berkata, di hari penghakiman Yesus nanti semua kitab dibuka. Wah, kitab semua bangsa, kitab semua kepercayaan, kitab semua agama dibuka. Setiap orang dihakimi menurut kitabnya masing-masing. Wah, ini dahsyat saudara. Kenapa sulit hidup benar sesuai kitab suci? Nggak mungkin bisa hidup sesuai kitab suci. Karena masuk surga itu kasih karunia. Karena kitab suci berkata, setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Bayangin, nggak tertulis dalam kitab kehidupan, dilemparkan ke dalam lautan api. Berarti masuk surga itu hampir tidak mungkin kecuali lewat Yesus Kristus. Karena dia punya kuasa untuk bawa kita masuk surga. Karena itu dia berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau menjadi yatim piatu. Dia akan meminta seorang penolong, roh penghibur, roh kebenaran, roh yang membangkitkan dia waktu mati, roh yang bersumber dari Bapa pencipta semesta alam, roh yang adalah mengambil bagian utama di dalam Christmas, di dalam Natal Yesus. Roh itu sudah ada di dalam kita. Kenapa? Karena Yesus minta langsung.
Yesus yang mengutusnya langsung. Yesus yang menyanding kita jadi mempelai dengan materai roh itu, maka kita layak masuk surga karena ada materai rohnya, tanda kepunyaan Yesusnya. Itulah anugerah Tuhan terbesar. Hari Natal, Christmas tiba. Satu pujian, we wish you Merry Christmas. We Wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Kesempatan ini kita telah belajar tentang kuasa Yesus secara singkat dan sederhana. Kita akan bertemu lagi sesi tentang Yesus berikutnya. Saya Pendeta Pertama Putra Johan beserta satu rumpun keluarga dan juga tim pelayanan Father's Miracle mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Kiranya damai kasih Yesus yang penuh dengan kuasa, urapan, dan Roh Kudus memberkati semua saudara-saudara seiman, memberkati seisi dunia ini. Damai kasih Tuhan ada di tengah-tengah kita. Engkau lihat Tuhan, kami anak-anak-Mu dalam segala keadaan hidup kami di tengah musim pandemi tahun 2020 ini. Biar berkat kasih Christmas-Mu yang datang dari Roh Kudus-Mu itu memenuhi kami dan keluarga kami. Kau menyediakan perbekalan yang diperlukan anak-anak-Mu Tuhan. Jika di rumah mereka perlu perbekalan makan, kirimkan roti Tuhan, kirimkan anggur-Mu. Jikalau mereka perlu pernak-pernik nuansa-nuansa Christmas, kirimkan perbekalan-perbekalan keuangan, perbekalan-perbekalan yang mereka perlu Tuhan. Apapun yang diperlui anak-anak-Mu di tahun ini, Kau menyediakan semuanya, Kau melimpahkan semuanya. Biar kasih seperti yang Kau ajarkan untuk selalu berbuat baik, untuk selalu berbuat kasih dan berbagi kasih ada di antara kami semua. Dan diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah mereka yang berbuat baik dalam kehendak Tuhan. Diberkatilah mereka yang melakukan hukum kasih-Nya. Biar tabur tuai terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu semua, turun-temurun sampai anak cucu mereka. Semuanya generasi yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus telah menyatakan firman-Nya kepada kita, maka mulai hari ini terang hidup mewarnai hati kita. Dan jalan-jalan hidup kita disertai pelita Roh Kudus yang terang menerang, sehingga kita dan keluarga kita penuh dengan keberuntungan dan kebahagiaan. Mari kita angkat kedua tangan kita dalam doa sepakat. Terbukalah tingkap-tingkap langit, dan tercurahlah berkat Bapa Surgawi, sehingga engkau terus naik dan tidak menjadi turun. Dan engkau akan menjadi kepala, bukan ekor, sehingga berkat bangsa-bangsa pun masuk ke dalam kapasitas hidupmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau dan keluarga akan menerima kasih karunia, damai sejahtera, kesehatan, dan mukjizat-mukjizat yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau dan seisi keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di surga. Kita terima berkat-berkat Bapa Surgawi ini dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Bagiku
Kesesatan